Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami tentang rancangan pembelajaran dalam UPD. Di mana di sini kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Daud, Ningsih, Laili, Nanda, Nova, dan Maghfirah. Yang pertama sekali, saya sendiri yang akan menjelaskannya bagian explore ya. Di mana dalam mengeksplorasi dibutuhkan sebuah aktivitas dari peserta didik, di mana kreativitas merupakan kemampuan seseorang dalam menuangkan ide atau gagasan melalui proses berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan. Nah, perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Di sini, kreativitas merupakan tuntutan pendidikan agar peserta didik bisa mengenali potensi dan kemampuannya sendiri. Sehingga penting bagi peserta didik memiliki kemampuan berpikir kreatif agar peserta didik dapat memecahkan masalah yang tertuang dalam pembelajaran yang mereka hadapi dengan solusi yang kreatif karena tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Nah, hal ini juga mendorong peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, hingga membuat peserta didik akan mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat karena terlatih untuk berpikir kreatif. Nah, yang pertama itu, guru dapat merangsang kreativitas peserta didik di sela pembelajaran. Kemudian yang kedua itu caranya itu belajar sambil bermain. Yang ketiga menghargai ide-ide yang disampaikan peserta didik. Yang keempat mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran dan yang kelima itu memberikan respon yang baik terhadap pertanyaan maupun jawaban daripada peserta didik. Baiklah, yang kedua mengenai experience enable atau pengalaman mengaktifkan ini akan disampaikan oleh Ningsih. Kepada Ningsih kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai experience enable atau pengalaman mengaktifkan. Nah, di dalam rancangan pembelajaran UBD, bagaimana yang dimaksud dengan pengalaman mengaktifkan ini, yaitu pembelajaran UBD dapat dilaksanakan dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan, kemudian mengidentifikasi bukti untuk penilaian, dan selanjutnya yaitu merencanakan pembelajaran. Nah, experience enable atau pengalaman mengaktifkan yang dimaksud yaitu dalam rancangan UBD peserta akan belajar langsung dari pengalaman. Nah, contohnya yaitu suatu pembelajaran yang didesain dengan menggunakan sebuah game untuk pembelajaran yang dilakukan. Nah, jadi selama pembelajaran, peserta didik tidak hanya duduk diam mendengarkan presentasi saja, melainkan terlibat aktif di dalam sebuah aktivitas. Kemudian, experience enable juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai keberhasilan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membebaskan mereka dalam menentukan pengalaman apa yang mereka fokuskan. Kemudian keterampilan apa yang mereka ingin tingkatkan, dan dari situ bagaimana mereka membuat suatu konsep dari pengalaman yang mereka alami ketika pembelajaran berlangsung. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ningsih telah menjelaskan dengan sangat bagus. Kemudian untuk berikutnya itu bagian melengkapi akan dijelaskan oleh Laili Rodlotul Mustaidah. Kepada Laili kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan teman-teman semua. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai equip atau melengkapi. Equip experience adalah kegiatan pembelajaran yang dapat membekali siswa untuk membantu mereka mengalami ide-ide kunci dan mengeksplorasi isu-isu yang diangkat. Equip merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
Guru merangsang peserta didik untuk melakukan learning skill acquired dengan memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya, menyelidiki, mencari, menerapkan, dan menguji coba. Guru memberikan ruang untuk melakukan pengamatan secara langsung melalui kegiatan percobaan, memegang objek, mendatangi lokasi, atau merasakan dampak dari sesuatu yang menjadi topik pembahasan. Guru melengkapi dan membantu siswa dalam penyelidikan guna mendapatkan pengalaman belajar dan mengeksplorasi topik bahasan, seperti melakukan problem based learning, di mana guru memberikan LKPD dan melakukan percobaan untuk menguji seberapa paham peserta didik terhadap suatu materi pelajaran. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Pada Lili yang telah menjelaskan bagian melengkapi. Kemudian berikutnya bagian rancangan pembelajaran dalam UBD akan disampaikan oleh Nanda Novera. Kepada Nanda kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Understanding by Design ini merupakan alur mundur yang terdiri dari 3 tahapan yang disesuaikan dengan template UBD yang dibuat oleh salah satu tokoh yang bernama Wijin dan Tighe yang ada 3 tahap. Yang pertama yaitu adalah menentukan hasil yang diinginkan. Nah, pada pembahasan menentukan hasil yang diinginkan, tujuan pembelajaran di sini menjadi acuan penting yang harus dibuat dan ditetapkan, seperti dipertimbangkan dengan membuat prioritas pembelajaran yang berdasarkan kinerja jangka panjang agar siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Nah, ketika proses pembelajaran telah menentukan hasil yang diinginkan, selanjutnya masuk ke tahap menentukan bukti penilaian. Nah, pada tahap ini, guru mengumpulkan bukti terkait hasil atau pemahaman yang ingin dicapai oleh siswa dengan menggunakan asesmen dan berbagai metode penilaian yang diberikan seperti memberikan tugas kinerja berupa proyek, portofolio, dan sebagainya. Nah, selanjutnya didukung juga dengan adanya bukti lainnya seperti memberikan kuis, tes, pengamatan, dan asesmen lainnya. Oke, selanjutnya pada tahap merencanakan pembelajaran. Nah, di sini setelah mengumpulkan bukti penilaian, selanjutnya guru merencanakan pembelajaran, yang mana pada tahap ini merupakan salah satu tahap terakhir dan harus dilakukan pada pembelajaran Understanding by Design. Nah, di sini dilakukan untuk membantu dan memandu tindakan pembelajaran, yaitu berupa pemilihan metode pelajaran, urutan pelajaran, dan sumber bahan yang akan dipelajari. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, rancangan pembelajaran UBD ini menggunakan desain where to atau where and why, hook and hold, equip, rating, revise, revolt, dan terakhir adalah organizes. Nah, di sini artinya proses pembelajaran Understanding by Design ini memilih materi apa yang harus diberikan, metode seperti apa yang harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nanda Novera yang telah menjelaskan dengan sangat bagus mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD. Nah, dalam rancangan pembelajaran UBD ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Nah, hal ini akan disampaikan oleh Nova Rozana. Kepada Nova kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pertanyaan pertama yaitu bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Nah, dalam mengeksplorasi ide-ide besar yang sangat penting, itu dibutuhkan upaya ataupun cara guru untuk dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Adapun caranya dengan menggunakan sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat menjadi pertimbangan yang digunakan dalam memperbaiki kualitas belajar peserta didik
untuk dapat meningkatkan kemampuan eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting ketika melakukan kegiatan pembelajaran maupun di kehidupan yang dijalani oleh peserta didik itu sendiri. Dalam mengeksplorasi ini dibutuhkan sebuah kreativitas dari peserta didik, di mana kreativitas di sini telah dijelaskan oleh rekan saya itu memiliki arti bahwa kreatif ini memiliki arti yaitu kemampuan seseorang dalam menuangkan ide atau gagasan melalui proses berpikir kreatif untuk dapat menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan, perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Cara agar peserta didik ini dapat terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan yang penting yaitu yang pertama, guru membangun pola interaksi dan komunikasi yang lebih menekankan pada proses pembentukan pengetahuan secara aktif oleh peserta didik. Kemudian guru di sini mengenalkan sebuah fenomena yang menarik di mana guru dapat memperkaya pengetahuan peserta didik dengan menjelaskan materi pelajarannya yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang menyangkut mengenai fenomena yang menarik dengan pembelajaran yang belum diketahui oleh peserta didik. Di mana hal tersebut itu dapat meningkatkan rasa ingin tahu dari peserta didik untuk dapat memunculkan berbagai pertanyaan dalam pikirannya. Kemudian ada membentuk kelompok belajar dalam kegiatan diskusi. Misalnya guru dapat membentuk kelompok belajar di mana diskusi ini dapat menjadikan media bagi peserta didik untuk dapat bertukar ide, mengajukan pertanyaan, dan memperluas pemahaman bagi peserta didik. Kemudian membuat proyek kolaboratif ataupun proyek kerjasama di mana guru dapat mengajak peserta didik untuk bekerja sama dalam proyek kolaboratif yang melibatkan eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Kemudian memberikan penghargaan. Di sini guru dapat memberikan stimulus agar peserta didik itu mau bertanya, yaitu dengan cara memberikan penghargaan. Di mana penghargaan yang besar di sini itu dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas yang baik, sehingga peserta didik ini akan termotivasi untuk dapat bertanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nova Rozana yang telah menjawab pertanyaan pertama. Kemudian dalam rancangan pembelajaran Yudi ini, pertanyaan keduanya itu mengenai kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini akan disampaikan oleh Maghfirah. Kepada Maghfirah kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator kita kali ini. Terkait dengan pertanyaan kedua, saya akan menjelaskan beberapa cara guru dalam terkait dengan penampilan kemampuan puncak siswa atau peserta didik, kemudian ada pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas, dan memperdalam pengetahuan mereka atau pemahaman mereka terkait dengan ide-ide yang penting. Nah, bagaimana strategi guru? Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan terdiri atas 5 cara atau 5 metode yang dapat digunakan. Nah, kegiatan belajar yang berpusat kepada peserta didik atau student center learning untuk menampilkan kemampuan puncak mereka, pertama yang harus dilakukan guru adalah dapat merangsang kreativitas peserta didik tersebut di sela-sela pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran ada banyak hal-hal baru yang didapatkan. Kemudian yang kedua adalah belajar sambil bermain. Nah, hal ini bertujuan agar peserta didik tidak merasa terbebani saat melakukan pembelajaran. Hal itu juga sangat penting untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah guru harus menghargai ide-ide yang disampaikan oleh peserta didik itu sendiri. Karena setiap anak mempunyai ciri khas atau keunikan tersendiri dari masing-masing individu mereka. Sehingga dalam memunculkan ciri khas atau keunikan yang dimiliki, setiap peserta didik
guru perlu menggunakan metode yang sesuai. Yang keempat itu adalah cara yang digunakan dengan cara guru mengembangkan sebuah kreativitas dalam pembelajaran. Dalam hal mengembangkan kreativitas peserta didik, guru perlu mempunyai strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi atau keadaan dan latar belakang dari peserta didik, dan tentunya juga sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir, caranya adalah dengan memberikan respon yang baik terhadap pertanyaan maupun jawaban dari peserta didik tersebut. Baik itu pertanyaan yang benar atau salah, yang penting guru tetap memberikan respon yang baik, karena dalam pembelajaran yang baik merupakan pembelajaran yang interaktif. Dalam hal ini, pembelajaran yang interaktif tersebut merupakan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh antar sesama peserta didik maupun peserta didik dengan guru di dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini, yang dimaksud adanya interaksi antara guru dan peserta didik. Mungkin sekian jawaban saya terkait dengan cara yang dapat dilakukan guru dalam memperdalam pemahaman peserta didik terkait dengan ide-ide yang penting dan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Maghfirah yang telah menjelaskan dengan sangat baik yang menjawab pertanyaan kedua tadi. Mungkin dalam rancangan pembelajaran UBD ini yang sudah kita bahas tadi mengenai explore kemudian experience, enable, dan equip. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Memilih untuk belajar suatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hanya sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.